Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mbak Vanes. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, pastinya baik ya adik-adik. Hari ini hari Minggu, waktunya kita sekolah minggu. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena ada pandemi ini, jadi kita beribadahnya secara online ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya di sini kita tidak hanya berdua ya Bang Om. Iya. Kita di sini juga ada Mas Nata dan Mas Victor. Nah, kali ini kita akan memuji Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita untuk berdoa kepada Tuhan sebelum mengawali ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada hari ini. Ya Bapak, di pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar nanti bisa menjadi tuntunan kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu. Doa ini kami sampaikan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Saatnya kita mendengarkan firman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dulu Iya. dengan lagu Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus
saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawa oleh Pamong Yuli. Terima kasih Mbak Vanes. Ya, anak-anakku semua, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita buka terlebih dahulu. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus 14 ayat yang ke-66 sampai dengan yang ke-72. Nah, sudah ketemu semua anak-anak? Sudah pinter ya. Alkitabnya dibiarkan secara terbuka. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tunduk, tutup mata. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh melakukan peribadatan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang terambil dari Markus 14 ayat yang ke-66 sampai dengan yang ke-72. Kiranya Tuhan hadir mengurapi kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah anak-anakku, firman Tuhan pada pagi hari ini, judul perikopnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Demikian bunyi firman-Nya. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah anak-anakku firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Nah, anak-anakku, Mbak Vanes, Ya. pada pagi hari ini tema renungan kita kali ini adalah tentang kejujuran. Kejujuran. Ya. Jadi hendaklah kita mengatakan yang sebenarnya. Jadi kejujuran adalah merupakan suatu sikap yang sulit untuk dilakukan oleh manusia, termasuk juga kita ya Mbak Vanes. Ya, karena kita kan juga manusia. Jadi kalau kita disuruh jujur itu masih pikir-pikir. Ya, susah. Susah kata Mbak Vanes. Jadi pada pagi hari ini kita diajak untuk bersikap atau berbuat jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Apa Mbak Vanes? Baik. Baik. Sehat-sehat semua? Sehat.
Puji Tuhan, anak-anakku semua, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, yaitu secara virtual atau online, tetapi tidak mengurangi rasa kekhidmatan kita untuk kita senantiasa bersekutu dengan bergumul dengan firman Tuhan. Ya, kita pada pagi hari ini diajak untuk jujur, berkata yang sebenarnya, walaupun memang itu sulit. Seperti yang dikatakan Mbak Vanes tadi, susah, tetapi kita harus senantiasa berupaya, berusaha, dan berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa memampukan kita untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk bersikap jujur. Seperti pada cerita kita kali ini, yaitu tentang siapa tadi? Petrus. Nah, siapa Petrus itu? Petrus itu adalah salah satu murid Yesus. Adik-adik hafal apa tidak 12 nama murid Yesus? Hafal. Itu dengar ada yang bilang hafal, pinter ya. Anak-anak Tuhan sebagai murid Tuhan pasti harus hafal. Hebat. Jadi Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang dipanggil pertama kali. Nah, apa pekerjaan Petrus, Mbak Vanes tahu? Apa ya? Lupa. Mbak Vanes lupa. Ayo. Tapi adik-adik pasti ingat kan apa pekerjaannya Petrus? Ingat? Ingat atau tidak? Ada yang ingat, Mbak Vanes. Pinter ya. Jadi pekerjaan Petrus adalah seorang penjala ikan. Ya, Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang dipanggil pertama kali dan pekerjaannya adalah sebagai penjala ikan, dan dia ikut kemana saja Tuhan Yesus pergi. Nah, sehingga Petrus sangat kenal dengan siapa Yesus itu. Maka tadi di dalam bacaan kita yang diceritakan bahwa ada seorang hamba Tuhan, seorang perempuan, hamba perempuan imam besar. Kok belepotan ya Budi ngomongnya. Ada seorang hamba perempuan imam besar yang bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengenal toh orang ini? Tapi apa tadi yang dikatakan dalam cerita? Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Nah, berarti itu adalah Petrus sudah menyangkal atau berbohong. Nah, anak-anakku, sebagai anak Tuhan pasti tidak boleh berbohong. Karena ada judul lagu bahwa berbohong itu dosa. Ya. Sampai berapa kali tadi Petrus menyangkal bahwa dia disebut kenal dengan Tuhan Yesus? 3 kali. Sampai 3 kali. Sebelum ayam berkokok sebanyak 2 kali. Nah, jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Nah, setelah Petrus mendengar ayam berkokok 2 kali, maka teringatlah bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan hal itu kepadanya. Sehingga sedih Petrus, bahkan sampai dia menangis terseduh-seduh. Dia menyesali akan apa yang sudah dilakukan karena dia berbohong atau menyangkal tadi. Wong dia kenal, kok mengakunya tidak kenal. Nah, apa yang bisa kita petik
pada pagi hari ini? Kita belajar untuk berkata jujur kepada siapapun. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita hendaknya bersikap atau berkata jujur dan mengatakan hal yang sebenarnya. Mau anak-anakku? Mau. Pastilah mau. Ya, dengan bimbingan Roh Kudus, anak-anakku pasti bisa untuk mengatakan hal yang sebenarnya dan bersikap jujur di dalam segala hal. Hal sekecil apapun. Misalnya karena pada saat ini musim pandemi ya Mbak Vanes, Ya. apa yang harus kita lakukan sesering mungkin? Kita harus cuci tangan. Nah, cuci tangan saja. Misalnya papa, mama atau ayah, bunda menanyakan, sayang, tadi sudah cuci tangan? Sudah. Padahal Belum. Boleh enggak? Gak boleh ya adik-adik seperti itu. Iya, karena pada pagi hari ini kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan Untuk dengan tema kejujuran dan mengatakan hal yang sebenarnya. Demikian ya Mbak Vanes? Nah, sebelum Pak Mong Yuli mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu ayat hafalan buat anak-anak ya Mbak Vanes ya. Ya. Yaitu terambil dari Mazmur 33 ayat yang pertama. Yang demikian bunyi firman-Nya. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jadi pada saat ini, pada pagi hari ini kita diajak untuk bersikap atau berbuat jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Karena orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar akan senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Ayat hafalan ini apakah hanya cukup dihafalkan saja Mbak Vanes? Tidak dong. Yo. Ayat hafalan ini harus kita ingat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, puji Tuhan. Akhirnya selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Mbak Vanes dilanjutkan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita tadi juga sudah memuji nama Tuhan ya. Iya. Nah, selanjutnya kita akan memberi persembahan. Ya, sudah disiapkan tuh anak-anak persembahannya. Mari. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bawa Persembahanmu. Ibadah kita pada saatnya yaitu doa syafaat yang akan
Tuhan bagi malam ini. Ya, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita juga sudah mempersembahkan. Maka mari kita berdoa. Anak-anakku, sikap berdoa, tunduk kepala, mata terpejam, berdoa, mulai. Kembali Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur kami naikkan ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai di dalam peribadatan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang terambil dari Markus 14 ayat 66 sampai 72 tadi ya Tuhan, yang mana pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk kami bersikap jujur, berkata yang sebenarnya. Kami mohon kiranya Engkau menuntun kami ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu bisa melakukan di dalam hidup dan kehidupan kami, untuk kami bisa berbuat jujur, berkata jujur, dan mengatakan hal yang sebenarnya di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Demikian juga ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat pemberian-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan kiranya boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh mengupayakan untuk melakukan persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang kami tidak ketahui satu persatu ya Tuhan. Kami serahkan keberadaan mereka di tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamahlah ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh menerima sukacita kesembuhan yang daripada-Mu. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang pada saat ini mungkin sedang menjalani ujian ya Tuhan. Baik itu ujian sekolah, yang mana ujian tersebut masih harus dilakukan secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya. Biarlah kepandaian senantiasa Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh menjawab pertanyaan yang ada di ujian itu dengan benar. Dan biarlah anak-anak-Mu senantiasa melakukan persiapan-persiapan, baik itu secara online ataupun mungkin sudah dilakukan uji coba untuk tatap muka ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, yang mana pada saat ini masih sedang mengalami pandemi virus corona ini. Ya Tuhan, kalaupun kami boleh memohon, kiranya virus corona ini segera berlalu dari hadapan kami ya Tuhan, dari bumi Indonesia ini, terkhusus juga di bumi Ponorogo ini, sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan penuh sukacita dan seperti semula ya Tuhan, sehingga kami tidak ditekan untuk tidak boleh ini, untuk tidak boleh itu ya Tuhan. Kami bisa lagi untuk melakukan peribadatan secara tatap muka. Anak-anak-Mu pasti sudah merindukan untuk bertemu satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Kiranya mujizat-Mu turun atas kami, sehingga pandemi virus corona ini boleh hilang dari hadapan kami. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang menjalani sekolah masih dengan secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa berikan sukacita, walaupun harus belajar melalui virtual ya Tuhan, tidak bisa bertatap muka dengan teman sekolahnya, dengan guru pengajarnya. Biarlah anak-anak-Mu
tetap sukacita karena anak-anak-Mu senantiasa bersandar di tangan-Mu yang penuh kuasa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri peribadatan kami akan melanjutkan tugas aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu yang penuh kuasa. Apabila di dalam peribadatan kami ada terselip dosa dan kesalahan, ya Tuhan, kami mohon pengampunan. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Kesemuanya kami landaskan demi menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, tapi tidak mengurangi rasa semangat adik-adik untuk tetap beribadah dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu yang berjudul Segala Puji Syukur. Demikian anak-anakku sekalian, peribadatan kita pada Minggu Prapaskah yang ketiga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.